Baik, selamat datang Ibu Diana dan Ibu Ardianti Aprina sudah bergabung. Pagi Bu Feni. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu, Salam warahmatullah. kita mulai aja acaranya Ibu. Yuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung para peserta webinar program studi agribisnis Universitas Muhammadiyah Sampit tahun 2024. Sebelum kita memulai acara, dimohon kepada peserta untuk dapat menyalakan kamera dan menonaktifkan audio. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillahi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sampit, Ibu Hardianti Aprina SST MKEP. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 Bapak Universitas Muhammadiyah Sampit, Bapak Dr. Ali Permana Wiguna MAG. Yang kami hormati Dekan Fakultas Teknik Pertanian, Bapak Muhammad Supian MPD. Yang kami hormati narasumber kita pada pagi hari ini, Ibu Insinyur Diana Chalil MSI PhD. Yang kami hormati Dekan, Kaprodi, dosen, mahasiswa, seluruh sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Sampit. Yang kami hormati Bapak Ibu perwakilan Dinas Pertanian Kabupaten Kota Waringin Timur beserta petani kelapa sawit swadaya binaannya. Yang kami hormati Bapak Ibu dosen, mahasiswa Universitas Palangkaraya, Universitas Antakusuma, Universitas Darwan Ali, Institut Yogyakarta, serta Bapak Ibu sekalian peserta webinar pada pagi yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, acara selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Rektor Universitas Muhammadiyah Sampit sekaligus membuka acara. Dalam hal ini akan diwakili oleh Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sampit kepada Ibu Hardianti Aprina SST MKEP. Disilahkan. Ya, di suara saya terdengar jelas, Bu Feni. Jelas Maaf sekali, Ibu, belum terdengar Oh suaranya. iya, baik. jelas. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita dapat bersilaturahmi secara online pada acara webinar tentang inklusivitas dan keberlanjutan kelapa sawit yang dilaksanakan oleh program studi agribisnis pada Fakultas Teknik dan Pertanian Universitas Muhammadiyah Sampit. Yang kami hormati dan kami banggakan Ibu pemateri kita pada pagi hari ini. Perkenankan saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Diana. Semoga sehat selalu Salam Ibu. Bu. Terima kasih sudah, Ah, terima kasih sudah berkenan menjadi pemateri kami pada kegiatan kami pada pagi hari ini. Sekali lagi yang saya hormati Ibu Insinyur Diana Halil MSI PhD. Kami ucapkan selamat datang Ibu di OLISA, meskipun secara online. Yang kami hormati Bapak Wakil Rektor hadir, Bapak Wakil Rektor 3, Bapak Wakil Rektor 2, Bapak Ibu Dekan, Dekan yang memiliki acara pada pagi hari ini yaitu Bapak Dekan FTP, kemudian Ibu Dekan Fikes dan Ibu Dekan Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan,
beserta seluruh Bapak Ibu Ketua Program Studi, Sekretaris Program Studi, serta Bapak Ibu dosen yang juga hadir pada hari ini. Yang kami hormati rekan-rekan mitra Universitas Muhammadiyah Sampit, tadi saya dengar ada dari Universitas Antakusuma, kemudian Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, ada dari Dinas Pertanian Kabupaten Kota Timur, kemudian tamu-tamu undangan yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, serta seluruh mahasiswa yang saya banggakan dan saya cintai, secara khusus mahasiswa program studi agribisnis dan secara umum seluruh mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sampit. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang pada kegiatan webinar Inklusivitas dan Keberlanjutan Kelapa Sawit yang dilaksanakan oleh program studi agribisnis Fakultas Teknik dan Pertanian. Saya ucapkan selamat kepada panitia yang sudah berhasil menyelenggarakan kegiatan webinar kita pada pagi hari ini. Untuk diketahui Bu Diana dan Bapak Ibu yang lainnya, koordinasi yang dilakukan oleh Bu Feni selaku Kaprodi ini sungguh sangat mepet waktunya, mungkin kurang dari 1 minggu. Dan kami coba koordinasikan dan coba rencanakan untuk kegiatan webinar ini dilaksanakan secara umum dan lebih luas, tidak hanya diikuti oleh peserta dari lingkup internal Universitas Muhammadiyah Sampit. Sehingga kami bersepakat untuk diadakan webinar dan alhamdulillah disambut baik oleh teman-teman dari Bu Diana selaku pemateri, dan kami mengucapkan terima kasih Ibu karena sudah menyambut kami dengan baik pada pagi hari ini sehingga bisa terlaksanalah webinar ini dengan alhamdulillah, semoga nanti sampai dengan akhir dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan harapan kita semua. Selanjutnya untuk kegiatan webinar ini adalah kegiatan implementasi kerjasama dari dua universitas, yaitu Universitas Muhammadiyah Sampit dan juga Universitas Sumatera Utara, terutama pada prodi Magister Agribisnis ya, karena kita ketahui pemateri kita pada pagi hari ini adalah Ibu Ketua Program Studi Magister Agribisnis Universitas Sumatera Utara. Jadi Universitas Muhammadiyah Sampit melakukan kerjasama, dan pada pagi ini adalah salah satu bentuk implementasi kerjasama antara dua universitas ini, yang mana nantinya kita tentu saja berharap implementasi kerjasama ini dapat terus berkembang, dimulai dari hari ini sampai dengan seterusnya. Karena memang mohon izin Bu Diana dan Bapak Ibu semuanya, program studi yang kita miliki saat ini, terutama agribisnis, adalah program studi yang baru, yang mana kita berharap meskipun kami baru, tapi kami bisa menjawab kebutuhan masyarakat di lingkup Kabupaten Kota Timur, karena memang kita ketahui bersama salah satu sektor perekonomian yang menjadi yang utama di Kabupaten Kota Timur adalah perkebunan kelapa sawit. Jadi memang kami membutuhkan banyak informasi, kami membutuhkan banyak ilmu pengetahuan, bagaimana teknologi-teknologi terkini terkait dengan keberlanjutan kelapa sawit ini ke depannya. Sehingga Universitas Muhammadiyah Sampit dapat menjadi salah satu yang menjadi pencetus apa yang bisa diberikan kepada petani-petani khususnya, kemudian perusahaan apa yang bisa dilakukan ke depannya untuk keberlanjutan kelapa sawit ini. Oh ya, saya juga lupa menyapa, kita di sini juga dihadiri oleh para petani binaan Dinas Pertanian. Kami ucapkan selamat datang juga, alhamdulillah. Semoga nanti webinar ini dapat membuka pengetahuan kita bersama, terutama dari saya pribadi juga belum
banyak mengetahui terkait dengan perkebunan kelapa sawit ini bagaimana teknologi dan lain-lainnya, sehingga saya sangat bersemangat pada pagi hari ini Bu Diana untuk mengikuti kegiatan webinar ini untuk menambah pengetahuan kita semua. Intinya kami menyambut baik dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak Ibu semua, spesial kepada Ibu Diana selaku pemateri. Semoga ilmu yang akan disampaikan bermanfaat. Kemudian ini adalah pembuka untuk kita mengimplementasikan kerjasama kita untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya. Izin untuk kegiatan webinar inklusivitas dan keberlanjutan kelapa sawit yang dilaksanakan kerjasama antara Universitas Muhammadiyah Sampit dan Universitas Sumatera Utara. Sumatera Utara, ya benar, kami buka secara resmi dengan bersama-sama kita memanjatkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelaksanaan webinar ini dapat berjalan dengan lancar sampai dengan akhir dan ilmu yang kita dapatkan juga bermanfaat untuk kita semua. Demikian sedikit dari kami. Salah dan hilap kami mohon maaf. Selamat mengikuti webinar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Wakil Rektor 1 Universitas Muhammadiyah Sampit yang telah membuka acara webinar inklusivitas dan keberlanjutan kelapa sawit pada pagi hari ini. Selanjutnya pemaparan materi oleh narasumber. Namun sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan profil singkat narasumber kita. Zoom. Ibu Insinyur Diana Chalil MSI PhD saat ini merupakan Ketua Program Studi Magister Agribisnis di Universitas Sumatera Utara. Beliau juga merupakan founder dari Konsorsium Studies on Smallholders Palm Oil atau CSSPO. CSSPO merupakan forum penelitian yang diinisiasi oleh perwakilan 3 negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Latar belakang pendidikan beliau menyelesaikan S1 di Institut Pertanian Bogor. Beliau menyelesaikan S2-nya di Universitas Sumatera Utara dan menyelesaikan S3 di University of Sydney. Banyak penelitian beliau mengenai kelapa sawit swadaya yang telah bekerja sama dengan berbagai lembaga seperti BRIN, Bulog, Pertamina, CPOPC, Kemenristek, UNDP, SIRAT, PT Smart Tbk, BPDPKS, dan lain sebagainya. Berbagai pengabdian masyarakat kepada petani kelapa sawit swadaya telah beliau laksanakan. Tentunya penelitian beliau telah terpublikasi dan dapat kita akses bersama di berbagai jurnal dan prosedur. Selain itu, Ibu Diana juga aktif menyampaikan hasil penelitiannya pada seminar, conference, maupun event akademik, baik skala nasional maupun internasional. Baiklah Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, langsung saja kita dengarkan pemaparan materi oleh narasumber kita kepada Ibu Insinyur Diana Chalil MSI PhD. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu WR1, Bapak WR2, dan Bapak WR3, para dekanat, para ketua program studi, sekretaris program studi, para kepala dinas, petani binaan, universitas-universitas yang lain, dan yang saya sayangi, para mahasiswa Universitas Sampit. Saya sangat berterima kasih mendapat undangan ini. Selamat Bu Feni. Bu Feni ini bekas mahasiswa saya yang sangat aktif, Bu. Bu Feni sempat bergabung dengan CSSPO dan kita melakukan berbagai penelitian di berbagai sentra produksi di Indonesia.
saya sangat senang bahwa saya berkesempatan untuk bergabung dengan salah satu universitas yang lokasinya berada di sentra sawit di Indonesia. Eh, Perkenankan saya untuk sharing. Apakah kelihatan, Bu? Masih belum. Mohon izin Ibu belum tersharing. Ya, sudah Ibu. Belum ya? Udah Oke. ya? Oke. Oke, oke, terima kasih banyak. Mohon maaf kalau misalnya nanti agak ini sinyal dan sebagainya, eh, mudah-mudahan tidak mengganggu secara keseluruhan eh, sharing dan diskusi yang akan kita lakukan. Jadi eh, seperti yang tadi telah disampaikan. eh, dan bahwa saya merupakan bagian dari Magister Agribisnis di USU dan kami juga mempunyai konsorsium studies khususnya mengenai smallholder oil palm yang berada di Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Eh, Dua topik ini, inklusivitas dan sustainabilitas, merupakan topik yang rasanya makin banyak dibicarakan, apalagi kalau kita sekarang cerita Indonesia itu mandatory untuk ISPO, dan sekarang ada isu EUDR yang menyebabkan kita sangat serius untuk membahas dapat diterima di pasar global. Jadi eh, sawit bukan hanya merupakan industri yang besar di Indonesia, tetapi juga industri penting di dunia dan sama-sama kita ketahui bahwa Indonesia yang terbesar di dunia. Bersama-sama dengan Malaysia kita mempunyai market share kurang lebih 80%. Jadi bisa sama-sama kita bayangkan betapa pentingnya industri ini. Dan kalau kita lihat bahwa eh, eh, industri ini merupakan salah satu industri yang paling banyak mendapat perhatian dari pasar global karena eh, kalau kita lihat petanya, di sini kita lihat ada yang arsir warna dari kuning sampai coklat tua, itu menunjukkan eh, populasi yang mengkonsumsi atau pasar di tiap negara tersebut. Dan kita lihat bahwa sejak tahun 61 eh, terlihat ini bisa di-share, terlihat bahwa hampir berapa ini ya, lebih dari setengah negara di dunia ini mengkonsumsi sawit sehingga oke. Oke, suaranya kedengeran nggak ya Bapak Ibu? Nggak kedengeran ya suara, nggak kedengeran. Jadi kita lihat ini warnanya, oke, mungkin kalau nggak kedengaran kita lihat bagaimana perkembangan perubahannya yang menunjukkan dinamika pasar sawit itu yang luar biasa. Ini merupakan kompilasi dari perkembangan tahun 61 sampai 2021. Jadi ini di awalnya ketika mulai dan kemudian bagaimana dengan cepatnya berkembang, hampir seluruh dunia mengkonsumsi sawit karena kita tahu bahwa sawit itu sangat banyak derivasi produk akhirnya. Jadi kalau kita lihat daerah yang tidak berwarna yang diarsir itu ya Antartika, oke, Greenwich itu ya pasti nggak ada orangnya, nggak ada. Jadi negara-negara yang semuanya ada penduduknya itu sedikit atau banyak mengkonsumsi sawit dengan jumlah yang cukup signifikan. Nah, eh, tetapi kita lihat nanti bahwa berbeda dengan impor atau konsumsi yang hampir seluruh negara mengkonsumsinya, eh, eh, maka nanti kita akan lihat yang memproduksinya itu tidak banyak.
Dan seperti yang tadi telah kita katakan bahwa kenapa hampir semua negara menggunakannya karena memang produk akhirnya itu sangat beragam. Diestimasi bahwa di rak-raknya supermarket itu di seluruh dunia hampir 2/3-nya itu mengandung sawit. Salah satu yang rame waktu itu pernah adalah ketika eh, Italia sebagai salah satu negara Eropa yang cukup vokal dalam isu sustainability dan merupakan produsen Nutella, dan Nutella itu dikonsumsi hampir semua negara eh, Eropa dan Amerika, konten yang cukup banyak berasal dari sawit. Jadi salah satu fungsi sawit adalah pengganti coklat dengan kualitas yang cukup baik sehingga untuk industri cukup menguntungkan. Jadi kalau Bapak Ibu nanti bisa akses ke link yang ada di bawah ini, maka kita bisa melihat bahwa hampir seluruh eh, kegiatan kita sepanjang hari menggunakan produk-produk yang mengandung sawit, dari produk-produk untuk bersih-bersih, mandi, odol, dan seterusnya, sampai sarapan di sereal, kemudian untuk bersih-bersih, bahkan untuk kalau kita lihat ada makanan bayi, dan sekarang yang paling ramai di kita adalah biofuel, maka kita bisa maklum bagaimana di sini perkembangan penggunaan sawit di dunia itu sangat cepat dan meluas. Nah, seperti yang tadi kita ketahui bahwa sawit ini kita ngelihat juga dari tahun 66 nanti sampai tahun 2022, dan kita bisa melihat bahwa walaupun asalnya itu dari dua daerah, yaitu negara-negara di Afrika, yang lainnya adalah di Amerika Latin, yang ada di kita itu atau di Asia itu kebanyakan yang berasal dari negara-negara di Afrika. Tetapi ternyata kesesuaiannya itu lebih tinggi di negara-negara Asia. Sehingga yang menjadi produsen utama sekarang bukan negara-negara Afrika, tetapi negara Malaysia dan Indonesia. Sehingga dalam kondisi seperti itu, kita tahu bahwa di sini banyak yang latar belakangnya agribisnis, kita akan menghadapi pasar yang menghadapi produsennya sangat sedikit, konsumennya sangat banyak. Jadi seperti oligopoli, dan oligopoli yang sangat kental karena hanya dua negara share-nya itu kurang lebih udah 80%. Nah, jadi kita lihat perkembangannya tidak sedrastis yang tadi. Oke, ada perkembangan, tapi di seputaran Amerika Selatan, Afrika itu pun warnanya yang berwarna ke arah biru, dan biru tua itu hanyalah yang di seputaran Indonesia dan Malaysia. Kita bisa ngelihat ulangi lagi, ini awalnya Indonesia makin cepat, dan Indonesia adalah satu-satunya negara dengan luasan yang lebih dari 5 juta hektar. Oh, ada di Semenanjung, ini di Malaysia juga lebih dari 5 juta hektar, dan di Sabah dan Sarawak juga 5 juta hektar. Jadi dua negara ini saja yang mempunyai lahan lebih dari 5 juta hektar. Kalau Indonesia, kita tahu sekarang yang terakhir datanya kita punya luasan 16 juta hektar lebih. Oke. Jadi bayangin luasan sawit kita udah jauh lebih besar dari luasan suatu negara. Dan kita lihat bahwa Sampit merupakan salah satu sentra yang cukup penting di Indonesia, merupakan salah satu lokasi di Kalimantan Tengah yang kalau kita lihat di gambar yang sebelah kanan, warnanya adalah warna hijau yang menunjukkan luasan yang berada di kategori menengah dalam luas lahan untuk perkebunan kelapa sawitnya. Oke, nah apa akibatnya? Akibatnya karena tadi kita katakan bahwa
penggunanya dari sangat banyak negara, tetapi produsennya itu sangat sedikit negara, maka yang terjadi adalah rantai pasok yang panjang dan kompleks. Kalau kita amati bersama-sama, maka kita bisa melihat ada lingkaran-lingkaran yang kuning, orange, dan biru. Lingkaran yang kuning itu adalah menunjukkan exporting country-nya, yang biru adalah importing country-nya. Jadi di sini besarannya menunjukkan berapa kapasitas ekspornya. Dan kita lihat hanya ada 4 lingkaran yang signifikan. Dan Indonesia, Malaysia, 5 lingkaran, Indonesia, Malaysia, Thailand, Kolombia, dan Guatemala. Dan besarnya itu sangat berbeda antara Indonesia, Malaysia, dan 3 negara lainnya. Sementara importing country-nya itu cukup banyak, dan kita tahu bahwa yang besarannya sangat besar itu adalah Cina, India, Pakistan, dan kemudian ada yang menjadi importing country tetapi juga sebagai hub, dia mengekspor kembali ke negara-negara lain seperti Singapura dan Belanda. Tetapi memang menariknya, walaupun Belanda misalnya menjadi hubnya, tetapi acuan harga rata-rata yang dipakai masih di negara Belanda. Jadi memang sampai saat ini U28 itu bukanlah merupakan importir terbesar, tetapi merupakan negara yang cukup berpengaruh dalam perkembangan industri sawit. Oke, nah jadi ini tadi kita bilang sangat banyak produknya dari pagi sampai malam. Kita ambil satu aja, maka kita melihat bahwa perkembangannya itu cukup panjang rantai pasoknya. Untuk jadi coklat itu dari petani yang ada di Sampit sana, kemudian dibeli oleh perusahaan besar kecil lewat para pedagang, dan kemudian masuk ke PKS, masuk ke refinery, ke pabriknya, dibawa ke luar, kemudian oleh eksportir disampaikan ke importir, kemudian masuk lagi ke pabrik, dan seterusnya sampai ke konsumen akhir. Jadi cukup kompleks, cukup panjang. Belum lagi kita cerita bahwa kita mempunyai aturan-aturan yang berbeda satu sama lain. Sementara kita memasok sangat banyak negara di dunia ini dengan aturannya masing-masing. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya bapak-bapak petani di sini sebagai supplier dari salah satu komoditi yang sangat luas digunakan di pasar global. Nah, jadi ini tadi yang 2 hal itu kita bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan. Yang di atas sama-sama kondisi tahun 61. Kondisi tahun 61 untuk impor dan untuk ekspor. Di sebelah kiri adalah sama-sama kondisi tahun 61. Yang di atas adalah impor, yang di bawah adalah produksinya. Di kanan adalah perkembangannya sampai 2021. Kita bisa melihat betapa yang di kanan atas perbandingan antara tahun 61 dan 2021, terutama dilihat dari negara-negara yang berwarna, itu sangat berbeda dengan yang di kirinya. Dan kalau untuk produsennya itu hampir itu juga, cuma hanya warnanya yang berbeda. Misalnya kita katakan di Indonesia yang tadinya berwarna hijau muda, kemudian di tahun 2021 udah menjadi warna biru. Dan kita bisa melihat demikian juga negara-negara lain seperti misalnya Kolombia yang di Afrika atau yang di Amerika Selatan. Nah, jadi kondisinya, faktanya adalah bahwa bahkan sampai sekarang peningkatan perkembangan kebutuhan akan sawit itu makin tinggi, tetapi ketersediaannya tidak bisa ditambah terus. Oke, secara ekspansi luas lahan itu makin sulit sekarang. Tetapi Indonesia sekarang sangat gantung pada petani karena petani merupakan
komponen produsen yang makin besar, lebih dari 40%, dan produktivitasnya masih 20-50% di bawah optimal, sehingga merupakan potensi yang bisa dinaikkan tanpa melakukan ekspansi. Kalau kita masuk ke konsep berkelanjutan, kita semuanya sepakat bahwa sejak tahun 87 definisi atau konsep yang paling banyak digunakan adalah definisi atau konsep yang dikemukakan oleh United Nations Brundtland Commission yang menyatakan bahwa suatu industri dikatakan sustainable apabila dapat memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Nah, bagaimana cara itu bisa dilakukan? Sementara kita tadi bilang bahwa kebutuhan semakin meningkat, tapi ketersediaan segitu-gitu aja. Salah satu cara yang paling banyak diterima sekarang adalah pengelolaan yang berkelanjutan atau sustainable dengan partisipasi seluruh stakeholder atau kita kenal dengan istilah inklusif. Oke, nah pengelolaan yang berkelanjutan itu di awal-awal perkembangannya hanya dikaitkan dengan lingkungan atau planet. Tetapi kenyataan setelah bertahun-tahun kita tahu bahwa lingkungan itu merupakan isu jangka panjang dan efeknya juga tidak langsung dirasakan. Sementara ya, isu lingkungan itu banyak berkaitan dengan kelakuan manusia yang ada di dalamnya. Aduh, maaf. Nah, jadi seiring dengan waktu kita tahu bahwa dua aspek lain, ekonomi dan sosial, tidak lebih tidak penting dibandingkan dengan isu lingkungan. Sehingga ketika kita menyatakan kategori sustainable telah terpenuhi, artinya planet, profit, dan people itu telah terpenuhi. Kalau kita menyeimbangkan antara planet sama profit, jadi kebutuhan ekonomi dan kualitas lingkungan, kita kenal istilahnya dengan viable. Kalau kita proporsionalkan antara kepentingan sosial dengan ekonomi, itu kita sebut dengan equitable, jadi berimbang, setara. Dan kalau planet dan people itu kepentingan lingkungan dan sosial itu berkembang, kita kenal dengan istilah bearable. Dan sustainable harus menyeimbangkan ketiga aspek tersebut. Oke, nah di sawit, tadi kita kan bilang bahwa pelaku pada rantai itu sangat panjang, dari mulai petani di Sampit sana sampai konsumen di Paris. Gimana tahunya bahwa seluruh rantai itu telah di-manage dengan sustainable? Nah, salah satu cara yang banyak digunakan pada rantai pasok dan industri dunia sawit adalah dengan menunjukkan sertifikasi berkelanjutan. Kita punya sertifikasi berkelanjutan nasional dan sertifikasi berkelanjutan yang global. Artinya kalau kita punya nasional, kita concern terhadap sustainable bukan hanya karena dibilang pasar bahwa itu penting, tetapi kita sadar bahwa dampak yang duluan kerasa itu ya kita yang punya sawitnya. Nah, kita mempunyai sertifikat yang namanya Indonesian Sustainable Palm Oil. Ini sekarang wajib untuk semuanya. Bahkan untuk petani mulai 2025 itu wajib. Ada prinsip dan kriteria yang harus diikuti, walaupun tidak sama petani dan perusahaan lebih berat, dan itu sayangnya walaupun 2025 udah mandatory, sampai sekarang 1% juga belum tersertifikasi untuk petani sawit. Jadi PR untuk dinas, untuk petani, dan untuk kita mungkin akademisi masih lumayan panjang supaya itu bisa terrealisasi.
Nah, yang kedua yang lebih banyak diterima di pasar global adalah sertifikasi internasional yaitu Roundtable Sustainable Palm Oil. Kurang lebih prinsip dan kriterianya itu sama. Yang jelas tetap mengcover sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan detail yang agak berbeda dibandingkan dengan ISPO tadi. Nah, hal lain yang sering uh, digandengkan adalah inklusif. Oke, sustainable. Siapa yang akan melaksanakannya? Semua stakeholder yang kita bilang tadi di sepanjang mata rantai itu. Nah, di awalnya ketika kita katakan bahwa petani sudah menjadi bagian dari ekspor, kita katakan itu sudah sustainable. Oke, tapi kemudian kita sadari bahwa itu tidak cukup. Petani, misalnya kita ambil contoh di lapangan bahwa petani itu ada petani plasma, ada petani swadaya. Petani plasma itu tidak semuanya ikut dalam seluruh kegiatan karena memang tidak sederhana untuk memanage petani dengan lahan masing-masing 2 hektar. Masing-masing itu misalnya salah satu good agriculture practice atau praktek yang berkelanjutan nggak boleh pakai sembarangan pestisida. Paraquat itu nggak boleh. Tetapi tidak mudah untuk memanage dan memastikan itu. Mungkin 99 udah oke, tetapi satu nggak oke, artinya dalam kelompok itu belum oke. Nah, kadang-kadang dilakukan kerjaan kelompok yang tidak semua anggotanya terlibat. Nah, jadi dalam kondisi seperti itu bisa terjadi cenderungan bahwa semakin tidak terlibat petani pemiliknya untuk mengejar efisiensi. Nah, sehingga dijelaskan bahwa idealnya inklusif itu bukan hanya sharing dalam kepemilikan, menikmati penghargaan, artinya misalnya harga yang meningkat, produktivitas meningkat, tetapi juga harus ada sharing, peningkatan kemampuan dalam pengelolaan atau manajemen risiko, dan kemudian harus didengar apa sebenarnya yang diinginkan stakeholder tersebut termasuk petani. Jadi ownership, reward, voice, dan risk itu merupakan paketnya inklusif. Oke. Kenyataannya gimana? Nah, ini saya rasa kita semua udah membaca di mana-mana bahwa salah satu hal yang berulang-ulang kita diskusikan dan berusaha kita pecahkan adalah masalah sawit di dalam kawasan. Bukan semuanya karena kesengajaan, banyak juga yang telah ada di situ karena ketidaktahuan atau keterlanjuran, dan kenyataannya diduga terdapat 3,4 juta hektar dari 16 juta hektar tadi yang masih belum clear dan diduga berada dalam kawasan, dan sepertiganya merupakan milik rakyat. Nah, jadi untuk komponen yang pertama kita katakan sustainable dari aspek lingkungan belum sepenuhnya bisa kita penuhi. Nah, jadi seperti yang tadi setelah saya perkenalkan bahwa di 2015 kami memutuskan untuk fokus pada smallholder karena kenyataannya bahwa perkebunan sawit rakyat makin penting dalam industri sawit kita. Di 80-an ketika baru mulai berkembang secara komersial dengan bantuan World Bank, perkebunan sawit rakyat itu hanya sekitar 2%. Nah, sekarang
jumlahnya itu lebih dari 40%. Dan 40% itu dari 16 juta. Jadi sekitar 6 jutaan itu kebun sawit rakyat. Dan itu menunjukkan bahwa sementara sekarang yang sangat kecil itu adalah perkebunan negara. Nah, eh, perkebunan sawit rakyat sendiri mempunyai prinsip dan kriteria berkelanjutan yang dibuat terpisah dari prinsip dan kriteria berkelanjutan yang umum, karena disadari bahwa perkebunan sawit rakyat itu mempunyai karakter yang berbeda. Bahkan di kelompok perkebunan sawit rakyat sendiri mempunyai variasi yang cukup besar. Jadi kalau kita tahu secara garis besar, perkebunan sawit rakyat dapat dibedakan antara yang plasma dan swadaya. Plasma dari awal sudah mendapat pendampingan, kemudian dari yang plasma dan swadaya itu, plasma ada yang tersertifikasi, ada yang enggak, kemudian swadaya ada yang di dalam perjalanannya kemudian bermitra, ada yang tidak, dan kemudian ada yang tersertifikasi dan ada yang tidak. Setidak-tidaknya ada 8 kelompok yang berbeda karakteristiknya. Kenapa itu penting? Karena tadi kita lihat bahwa sustainable harus mencakup 3 aspek. Dan kalau kita lihat salah satu kasus yang pernah kami dalami adalah di daerah yang banyak mendapat perhatian dunia, yaitu Batang Toru di Tapanuli Selatan, Mandailing Natal, yang kita bisa lihat sangat banyak mendapat perhatian karena ditemukan spesies orangutan yang baru, dan di situ cukup banyak petani swadaya yang belum mendapatkan misalnya pelatihan mengenai sawit yang berkelanjutan. Nah, dari data survei yang kami lakukan bahwa rata-rata technical efficiency. Jadi technical efficiency itu adalah perbandingan antara produktivitas existing dengan produktivitas potensinya, bahwa belum tercapai potensi yang optimal tersebut. Dan karena belum tercapai, terutama karena penggunaan inputnya yang belum sesuai rekomendasi, maka nggak cukup untuk mengcover kebutuhan atau pengeluaran rumah tangganya. Nah, kalau kita buat simulasi, seandainya dia uh, uh, ingin memenuhi seluruh kebutuhan rumah tangganya dengan sawit saja, maka setidaknya per rumah tangga itu dibutuhkan sekitar 0,66 hektar. Nah, jadi itu merupakan salah satu hal yang menyebabkan banyaknya ekspansi-ekspansi. Padahal kalau kita buat simulasi, seandainya dia bisa meningkatkan produktivitas dan mencapai technical efisiensi optimal, artinya yang kita hitung ini produktivitas optimal itu bukan produktivitas optimal laboratorium ya Bapak Ibu. Ini produktivitas optimal dari rata-rata sampel yang kita ambil. Jadi artinya dengan mengakomodir segala macam kondisi fisik, lahan, dan kemudian akses input, keberadaan petani dan seterusnya. Nah, itu bisa mencapai TE sama dengan 1, dan pada saat itu petani bisa mencukupi kebutuhannya dari income perkebunan sawitnya. Nah, jadi kita bisa lihat ini gambaran kecil bagaimana people, planet, dan profit itu tidak bisa dipisahkan satu sama lainnya. Nah, ini kita ambil ada 3 kelompok, dan di 2 daerah, Angkola Selatan dan Batang Toru, peserta jadi di sana ada pelatihan sekolah lapang. Kita ambil datanya sebelum dan sesudah, kemudian kita bandingkan dengan non peserta. Nah, jadi kita bisa melihat bagaimana
adanya peningkatan produktivitas dan kemudian kita lihat di sini misalnya non-peser itu produktivitasnya cukup tinggi, ironinya karena yang non-peserta itu banyak yang lahannya besar, punya kemampuan untuk membeli pupuk, tetapi banyak pupuk yang tidak sesuai rekomendasi. Nah, jadi kita mempunyai kondisi yang kompleks, ada yang tidak menggunakan input karena nggak punya modal, dan ada yang punya modal tetapi pengetahuan yang nggak cukup sehingga input yang digunakan juga berlebihan dan itu juga tidak ramah lingkungan. Nah, tetapi kita memang perlu melihatnya secara proporsional bahwa itu jumlahnya sekitar secara keseluruhan di Indonesia sekitar 20-30% dari total jumlah petani di Indonesia. Yang bukan kita katakan tidak perlu dibereskan, tetapi kita masih punya 70-80% yang berada di luar kawasan hutan. Dan yang di luar kawasan hutan memerlukan pendampingan Bapak Ibu yang merupakan petani unggulan yang dari dinas, dari akademisi untuk peningkatan produktivitasnya karena rata-rata produktivitas hanya mencapai 17-18 ton, sementara perusahaan telah mencapai 22-24 ton, potensial bisa mencapai 30 ton dan ini rendemen di pekebun rata-rata masih 17-18%. Bahkan di beberapa daerah kalau kita mau lihat secara individu, lokasi dan masuk per truknya itu masih ada yang bisa 14-15%. Nah, jadi di satu sisi kita bisa melihatnya sebagai masalah, di sisi lain kita bisa melihatnya sebagai kesempatan untuk meningkatkan produksi tanpa ekstensifikasi. Dan harga sawit masih lebih rendah 100-200 rupiah, walaupun sekarang saya nggak tahu ya, di Sumut itu hampir mencapai 4.000, Bapak Ibu, 3.700 sampai 3.800 per kilo TBS, itu luar biasa, sehingga mungkin agak, walaupun menggembirakan di sisi produsen, tetapi agak mengkhawatirkan karena dia menyebabkan biaya produksi sangat tinggi di sepanjang mata rantai itu. Dan rata-rata walaupun petani dianggap merupakan petani sawit, dianggap merupakan petani yang paling kaya di antara semua komoditi lain, masih banyak yang kenyataannya belum bisa memenuhi kebutuhan rumah tangganya hanya dengan mengandalkan dari perkebunan sawitnya. Nah, hal lain yang perlu diperhatikan adalah kita tahu, pasti Bapak Ibu di sini sudah tahu bahwa eh, 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 salah satunya adalah bahwa tidak semuanya mempunyai surat keterangan lahan yang mempunyai koordinat. Kalau kita bilang sertifikat SHM itu pasti ada koordinatnya, dan kalau kita cerita plasma harusnya sih semua udah punya ini. Kenyataannya sangat banyak yang masih punya surat itu hanya dari surat keterangan kepala desa. Misalnya seperti yang kita lihat di samping ini atau surat camat, dan itu enggak ada koordinatnya. Surat yang demikian tidak bisa diterima secara legal di pasar, terutama pasar global. Atau kalau kita mau mendapatkan dana PSR misalnya. Nah, jadi ini kondisi rata-rata di Sumut, Sumsel, Riau, Jambi, walaupun hasil penelitian udah agak lama, tetapi jumlah sampelnya cukup lumayan, 1.828, untuk menggambarkan kondisi pada kebun sawit rakyat di 4 sentra sawit tersebut. Nah, kita bilang sekarang STDB bisa menjadi alternatif solusi. Pasti Bapak Ibu Dinas di sini sudah tahu bahwa sekarang lagi digenjot targetnya untuk bisa mendapatkan di seluruh Indonesia 1 juta
lembar STDB untuk tahun 2024. Kenyataannya walaupun ini udah Desember, kita masih sangat jauh dari targetnya. Kita tahu bahwa kita melakukan sertifikasi bukan hanya akibat tuntutan pasar global, tetapi banyak hal dari tuntutan pasar global yang bisa menjadi pendorong motivasi kita untuk lebih mempraktekkan sustainable management. Nah, tadi yang kita bilang inklusivitas bahwa semuanya mesti ikut, dan keikutsertaan biasanya sekarang ini masih lebih difokuskan pada pelaku yang uh, apa ya dianggap mempunyai kelemahan atau akses yang rendah seperti petani ataupun uh, uh, perempuan, tetapi kenyataannya bahwa eksklusivitas tidak menjadi bagian yang inklusif bukan hanya karena kondisi seperti tadi petani atau perempuan, tetapi banyak juga yang excluded karena pilihan. Misalnya kita katakan bahwa banyaknya demand permintaan untuk produk yang sustainable, tetapi kenyataannya bahwa willingness to pay, kesediaan untuk membayar dengan harga yang lebih tinggi belum di semua negara yang menuntut adanya sustainable CPO tadi. Nah, kemudian satu hal yang perlu kita sadari kalau kita cerita inklusif adalah bahwa inklusif itu bukan berarti kita memberikan hal yang sama pada semua pihak. Contohnya di sini, tujuannya adalah untuk bisa menonton dengan nyaman, tetapi kondisinya beda untuk seseorang berbaju biru, merah, dan ungu. Kalau diberikan bantuan yang sama-sama dikasih satu kotak, bantuan itu tidak terlalu berguna untuk yang berbaju biru. Tetapi bantuan yang satu kotak itu tidak cukup untuk yang berbaju ungu. Artinya, kalau kita katakan ada pekebun sawit rakyat dengan lahan 20 hektar dengan akses yang cukup bagus, kita samakan dengan pekebun yang akun banknya juga nggak ada, pengetahuan mengenai pemupukan yang bagus itu tidak ada, lahannya cuma setengah-setengah hektarnya atau 1 hektarnya, maka dengan bantuan yang sama, maka petani dengan kondisi tersebut tidak akan pernah bisa menikmati hal atau profitable yang sama dengan petani yang punya lahan 20 hektar tadi. Nah, bagaimana mengukurnya? Mungkin kita tidak sempat untuk membahasnya satu persatu secara penelitian karena di sini banyak Bapak Ibu dosen juga, kemudian mahasiswa juga, bahwa inklusivitas memang bukan sesuatu yang tangible seperti produktivitas misalnya, atau tidak bisa diukur secara langsung, tetapi kita bisa menggunakan parameter dan indikator untuk mendekati bagaimana kita assess yang mana yang udah hampir inklusif, yang mana yang hampir eksklusif. Nah, jadi dengan itu kita juga bisa melihat salah satu cara untuk mengkomunikasikan di sepanjang rantai yang sangat panjang tadi, karena pasti nggak akan ketemu petani di Sampit dengan konsumen di kafe di Paris, maka salah satu cara yang digunakan adalah dengan meletakkan logo pada produk-produk yang menggunakan CPO yang telah yang dihasilkan dari praktek yang berkelanjutan. Nah, jadi mudah-mudahan walaupun sangat sedikit yang bisa disampaikan pada pertemuan ini, saya ingin kita aware bahwa sawit merupakan industri penting di pasar nasional dan global, dan untuk mempertahankan keberlanjutannya
Artinya dia bisa tetap menjadi sumber pemasukan yang penting di ekonomi kita, diperlukan manajemen yang berkelanjutan dan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder atau merupakan kondisi yang inklusif. Saya rasa dengan itu saya stop dulu sharing saya. Kita bisa berdiskusi lebih panjang lebar. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Insinyur Nina Cahyo MSc PhD telah memberikan pemaparan materi. Bapak Ibu peserta webinar yang berbahagia, rangkaian acara selanjutnya adalah sesi diskusi dan tanya jawab. Izinkan saya Feni Betsi Saragi untuk memandu diskusi ini. Untuk sesi yang pertama, saya akan persilahkan 3 orang menyampaikan pertanyaan atau topik diskusi. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya maupun menyampaikan topik diskusi mengangkat tangan dengan menekan panel reaksi pada room Zoom kita sebelum nantinya dipersilakan. Apakah Bapak Ibu peserta webinar ada yang ingin bertanya? Bapak Ibu kelompok tani, binaan Dinas Pertanian, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait ISPO? Baik, Bapak Ali Perwana Wiguna ingin bertanya, silakan Pak. Sebutkan nama, hidupkan kamera, sebutkan nama dan asal institusi Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu atas paparannya yang sangat menarik dan sangat mencerahkan kami di sini. Saya kebetulan dari UNSA dan juga ada sedikit punya sawit dan juga ada plasma. Sedikit Bu ingin saya tanyakan. Nah, betul tadi kalau data plasma itu kan kebanyakan hanya pada paling kalau kami sini menyebutnya token ya gitu ya. Nah, lalu sebenarnya tidak sampai kepada yang seharusnya yang sertifikat tadi itu Bu. Lalu bagaimana kira-kira Bu yang seharusnya prosedur atau cara sehingga plasma ini tidak hanya tadi yang token atau surat saja, tetapi juga bisa mengakses sampai memiliki sertifikat plasmanya itu, sehingga kepemilikan bisa menjadi jelas. Itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira ada nggak misalnya di kita misalnya punya lahan di samping perusahaan yang besar. Nah, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan perusahaan sehingga juga akses ataupun kita juga mendapatkan pembinaan. Karena saya ada juga lahan yang dengan kawan-kawan ya, sampingnya itu perusahaan besar, bahkan kita juga melewati situ bisa akses lewat ya masuk ke lahan itu melalui melalui jalan perusahaan. Cuman yang selama ini tuh belum belum ada binaan dari perusahaan sehingga eh, hasil kita ataupun perawatan kita itu tidak optimal karena hanya berdasarkan cara-cara tradisional. Nah, mungkin bagaimana caranya Bu untuk bisa akses di situ? Terima kasih banyak Bu. Terima kasih banyak Pak. Langsung atau gimana Bu Feni? Silakan Ibu langsung saja ya tanggapin. Oke, oke. Nah, jadi sekarang sebenarnya lagi apa? Lagi banyak hal yang dipermudah, Pak. Untuk sertifikat yang dimaksud ini sertifikat lahan atau sertifikat berkelanjutan ya, Pak? Eh, Dua-duanya Bu sebenarnya sertifikat Dua-dua. juga kita tidak punya ini. Hanya Walaupun plasma ya, Pak ya. ya betul. Tidak. Oh, oke, oke. Jadi sebenarnya secara konsep lah ini ya, Pak. Jadi agak
apa ya, enggak berani juga saya bilangnya karena tiap daerah kasusnya kan beda ya Pak. Tetapi kalau untuk sertifikat lahan sekarang di dalam upaya untuk menjadikan STDB tadi mencapai 1 juta, eh, eh, yang sudah bekerja sama itu adalah 3 pihak, Pak. Yang pertama adalah pertanian, perkebunan, yang kedua adalah lingkungan hidup, kehutanan, yang ketiga adalah ATR BPN. Dan itu secara resmi, secara nasional. Kemudian di dalam program ATR BPN itu sendiri ada komponen, mungkin saya ambil Sumatera dan Aceh ya Pak, karena itu yang sudah kami lakukan. Eh, Mereka mempunyai pendanaan tahunan untuk mensertifikatkan. Jadi itu tidak khusus diperuntukkan bagi petani sawit, tetapi itu petani mana aja. Artinya petani sawit juga mempunyai kesempatan untuk menggunakannya. Tetapi tentu persyaratannya adalah bahwa ada apa namanya, kejelasan dulu mengenai misal bahwa lahannya itu sebelah-sebelahnya udah nggak sengketa. Biasanya kan salah satu yang bermasalah itu yang tidak bisa langsung clear gitu adalah bahwa dengan sebelahnya patoknya nggak jelas gitu misalnya Pak, atau orangnya udah pindah tangan dan seterusnya dan seterusnya. Kalau itu kondisinya maka ketiga pihak yang tadi ini mungkin tidak terlalu cepat untuk membantu karena itu banyak masalah internal yang harus di ini. Nah, eh, hal yang atau pihak yang langsung bisa ditemui dari di Sumut dan di Aceh itu memang tetap Dinas Pertanian Perkebunan, Pak. Jadi dinas itu kan sampai level eh, kecamatan, kabupaten ya Pak. Jadi eh, itu apalagi kalau kita punya wadah kelompok, rasanya sih karena dinas juga sekarang sedang eh, berusaha mencapai target ya Bapak Ibu. Bapak Ibu dinas ada di situ, saya rasa ini akan saling menguntungkan. Jadi bisa segera. Khusus untuk sertifikat berkelanjutan, maka selain sekarang sudah salah satu syarat utamanya adalah tadi legalitas lahan dan itu dituangkan juga sebagai salah satu syarat untuk STDB surat tanda daftar berusaha. Nah, sekarang itu udah pakai ISTDB, ISTDB sehingga bisa diisi langsung melalui websitenya. Dan untuk yang Bapak bilang lahan di samping perkebunan besar, itu juga eh, salah satu yang sekarang hanya dua-dua itu kan adalah yang 20% kewajiban dari perusahaan itu, karena kan sekarang kalau dulu HGU 20%-nya adalah pengalokasian dalam bentuk lahan ya Pak ya. Sekarang kan udah susah untuk mendapat lahan tambahannya. Jadi itu bisa dikonversi dalam program-program yang berkaitan dengan keberlanjutan atau yang berkaitan dengan peningkatan 3 aspek tadi termasuk ekonomi. Nah, itu jadi eh, sangat memungkinkan, Pak, kalau dari segi konsep dan dari pengalaman-pengalaman yang lain, sehingga tapi memang sekali lagi eh, sangat jarang yang bisa melakukannya secara individual, maka kelompok itu memang sangat dibutuhkan supaya lebih terdengar. Dan eh, universitas, fakultas itu akan lebih besar aksesnya, Pak. Pengaruhnya itu lebih besar sebagai pendamping petani karena kita juga bagus untuk pengurusan dokumen dan seterusnya. Jadi yang kita lakukan di sini adalah kerjasama universitas, perusahaan, kelompok tani, dan dinas, Pak. Saya nggak tahu apa ini cukup menjawab ya, Pak. Terima kasih banyak, Bu. Terima Oke. kasih, Pak.
kasih Bapak Ali Farmana Wijina sudah menyampaikan pertanyaan tadi dan sudah ditanggapi langsung oleh narasumber kita. Apakah Bapak Ibu peserta webinar lainnya ada yang ingin bertanya? Dipersilakan. Akan untuk mengangkat tangan dengan menekan panel reaksi. Bapak Ibu akademisi Assalamualaikum. dari Universitas Palangkaraya, Assalamualaikum. ya Ibu Juleha, Ya, apakah sebentar, ingin Bu. tanya? Saya terima telepon. Adik-adik mahasiswa, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait inklusivitas dan sebagainya? Baik, Bapak Adik Ariel Nazrullah, silakan. Kenalkan diri, nyalakan kamera dan asal institusi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Waalaikumsalam. Nasrullah dari Prodi Agribisnis dari Universitas Muhammadiyah Sampit. Jadi membahas tentang inklusivitas dan keberlanjutan kelapa sawit tadi, Bu, tentang keterlibatan kita dalam keberlanjutan kelapa sawit. Jadi pertanyaan saya, kalau seumpamanya saya sebagai mahasiswa atau sebagai masyarakat sipil ingin ada keterlibatan dalam keberlanjutan kelapa sawit, itu sebenarnya tantangan yang menghambat kita untuk terlibat dalam perkebunan kelapa sawit itu apa saja? Karena tadi kata Ibu bahwa kalau dalam perkebunan kelapa sawit itu permintaannya sangat tinggi tapi suplainya masih sedikit atau produksinya masih sedikit. Bisa dikecilin nggak? Jadi yang menghambat atau tantangan bagi kita untuk ikut serta dalam keberlanjutan kelapa sawit khususnya di Indonesia itu apa saja? Terima kasih. Hmm. Oke. Silakan Eh, Ibu, izin ditanggapi. Oke, kalau untuk terlibat, rasanya sih nggak ada ya hambatan, karena masing-masing punya bisa berperan. Untuk kalau pertanyaannya sebagai mahasiswa, maka salah satu mungkin yang eh, bisa dikontribusikan adalah untuk mensosialisasikan mengenai kewajiban prinsip dan kriteria mengenai Indonesia Sustainable Palm Oil. Nah, itu wajib untuk didapat oleh seluruh pekebun di tahun 2025. 2025 itu sampai sebulan lagi. Kenyataannya mungkin kondisinya sama di Kotim juga bahwa banyak yang mungkin belum tahu bahkan apa itu ISO. Nah, jadi kalau misalnya dari pihak universitas, fakultas, program studi bisa punya program bekerja sama dengan dinas, apalagi sepertinya apa dengan eh, kegiatan kita ini bisa terlihat bahwa kerjasamanya cukup baik, maka kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan, apakah itu KKN ataukah itu dalam rangka Kampus Merdeka, itu akan sangat membantu dalam menyebarluaskan informasi itu. Nah, apalagi eh, kita belum cerita pengurusannya, cerita tentang ISPO-nya aja mungkin masih banyak yang belum dengar. Nah, jadi kalau misalnya kita punya kegiatan itu sebagai mahasiswa dan apalagi program studinya sangat support, saya rasa itu adalah salah satu bentuk keterlibatan. Kalau dinasnya
belum ada hubungan itu hambatan. Tetapi kita lihat di sini bahwa bahkan dinas pun sudah ikut terlibat dalam kegiatan ini. Jadi mungkin lebih banyak peluangnya dibandingkan hambatannya. Barangkali itu, Bu Feni. Ibu, terima kasih. Jadi demikian ya di Ariel penjelasan dari narasumber kita bahwa keterlibatan itu tidak sebatas ketika kita masuk dalam bisnis tersebut atau menjadi petani kelapa sawit ya. Jadi inklusivitas itu kita bisa berperan mensosialisasikan mengenai ISPO apa sih itu ya kepada petani namanya. Eh, kita juga banyak melakukan praktikum ya. Nanti pasti ada sharing informasi di situ ketika kita turun ke lapangan dengan petani. Oke, selanjutnya apakah Bapak Ibu peserta webinar hari ini ada yang ingin bertanya? Assalamualaikum. Juleha, Bu. Ya, silahkan Ibu Juleha dari Dinas Pertanian. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Perkenalkan, nama saya Juleha. Saya perwakilan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, khususnya di bidang perkebunan ya, Bu. Ini untuk saran masukan aja, Bu. Kebetulan di dinas kami, khususnya di bidang perkebunan, lagi digalakkan ISPO, Bu, kaitannya dengan pengelolaan sawit berkelanjutan. Kalau kita peraturan ISPO yang kita pakai adalah PP nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit Indonesia dan Permentan nomor 38 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia. Tujuan ISPO ini, Bu, kebetulan ini kan ISPO ditujukan untuk perusahaan PBS ya, dan untuk pekebun, Bu. Kaitannya di situ, Bu, itu dari pengelolaan sampai pasca panen, itu di dalam ISPO sudah ada termuat di situ. Sekarang kan lagi digalak-galakan segala STDB ya, surat tanda daftar budidaya. Salah satunya adalah bahwa bila petani memiliki lahan 25 hektar, dia harus memiliki STDB. Dan ISPO juga bisa diterapkan di pabrik tanpa kebun yang lagi sedang booming sekarang, karena efeknya kalau dia pabrik tanpa kebun itu banyak pencurian buah. Kalau dia punya sertifikasi ISPO itu kita sudah bisa menilai bahwa perusahaan itu dari segi izin sampai dia menghasilkan itu sudah sesuai standar peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sebaiknya petani pekebun memang harus mengikuti ISPO ya. Kalau di Kotim kebetulan yang sudah ISPO tuh ada KUD Tridaya yang ada di Perenggian. Sekarang tahun ini juga masih rencana ada target ISPO, tapi masih dalam tahap sosialisasi. Kami menggunakan dana DBH, dana bagi hasil untuk tahun ini. Selanjutnya tahun depan juga kami ada untuk target ISPO pekebun-pekebun yang keluaran dari PSR yang ada di Kotim. Kiranya itu dulu, Bu, saran dan masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Zuleha yang telah menyampaikan bahwa informasi ya bahwa di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotim sangat mendukung para petani kelapa sawit swadaya dalam mencapai mengakses ya sertifikasi ISPO. Oke, mungkin ada Jadi, tambahan sedikit Bu Feni bahwa yang silakan, Bu. ya STDB yang hanya yang 25, yang 25 ke bawah pakai STDB. Jadi nanti semuanya mau 1 hektar, mau 2 hektar itu semua pakai STDB, dan itu pendataan bukan perizinan, sehingga
seharusnya sih enggak pakai biaya ya, kecuali nanti mungkin diperlukan sama-sama untuk ke lapangan, dan itu juga ada dana BPDP yang bisa diajukan kalau sangat dibutuhkan. Kemudian kalau untuk pabrik yang tanpa kebun, walaupun sekarang sudah dibolehkan, tetapi tetap ada persyaratan bahwa bisa dibolehkan kalau setidaknya ada 20% yang sudah dipastikan bermitra dengan pihak lain, terutama pekebun, sebagai pengganti kepemilikan atau kepastiannya supply dari TBS-nya. Mungkin itu aja, dan sangat maju ya Bu, selamat bahwa program-programnya udah udah ke arah ISPO dan PSR, karena peluang itu sangat besar. Dana yang tersedia masih belum banyak terserap karena terutama mungkin Ibu lebih tahu, secara administrasi sangat banyak hal yang lambat untuk kita penuhi ketika kita berusaha untuk mengajukannya. Itu aja Bu Feni. Baik, terima kasih Ibu Diana atas tambahan penjelasannya. Eh, waktu kita masih ada ya Bapak Ibu, kita akan mengakhiri kegiatan webinar kita nanti 11.30. Apakah Bapak Ibu serta webinar masih ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Ibu Sarah. Perkenalkan diri, nama lengkap, asal institusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Diana, saya Sarah Fona dari UNSA. Ingin bertanya, tadi Ibu menjelaskan perihal petani sawit itu adalah salah satu petani yang memiliki penghasilan tertinggi dibanding dengan petani yang lain. Tapi petani sawit belum mampu memenuhi kebutuhan rumah tangganya juga. Faktor-faktor apa saja Bu yang menyebabkan bahwasannya kebutuhan rumah tangganya itu belum bisa dipenuhi? Kalau misalnya dilihat dari penghasilan dari segi petani sawit itu kan sudah lumayan. Yang kedua Bu, dalam mengajukan pengurusan sertifikat ISPO, yang saya tahu kan ada biaya dalam pengurusan sertifikat tersebut. Nah, bagaimana Bu cara kita untuk memberi apa ya Bu ya, bagaimana cara kita menarik keinginan petani-petani yang petani sawit yang baik non plasma yang tadi Bu untuk ikut serta mau menguruskan sertifikat itu Bu. Jadi seperti apa Bu cara kita untuk mengajak mereka supaya bisa mengurus sertifikat tersebut. Terima kasih Bu. Oke, ya Bu Fen. Silakan Ibu. Ya, terima kasih Bu Sarah. Sarah ini salah satu bekas mahasiswa saya yang juga sama aktifnya dengan Feni. Jadi mereka tidak asing dengan sawit dan sangat concern dengan masalah sosial. Selamat, saya sangat senang dua-duanya udah jadi dosen yang aktif. Mengenai penghasilan yang belum memadai adalah karena kebanyakan ini berasal dari lahan yang tidak cukup luas. Kalau kita lihat bahwa secara optimal kepemilikan untuk satu keluarga dengan kurang lebih 2 sampai 3 orang anak, jumlah tanggungan itu sekitar 4 hektar. Tetapi rata-rata mempunyai kepemilikan 2 hektar. Kita nggak bilang bahwa banyak yang punya 10 hektar. Kita tahu itu, tetapi
secara umum rata-rata sekian. Dan sebenarnya kalau untuk kebutuhan sampai apa ya harian, bulanan itu masih bisa dicukupi kalau produktivitasnya cukup tinggi. Tetapi kita masih banyak menjumpai produktivitasnya 20-50% lebih rendah daripada yang optimal yang bisa dicapai. Nah, jadi itu kalau kita lihat satu-satu, eh, eh, kebanyakan produktivitas optimal tidak tercapai karena penggunaan pupuk yang kurang sesuai dengan rekomendasi. Tetapi ada juga yang lebih dari rekomendasi. Ada juga yang tidak eh, proporsional antara berbagai jenis pupuk. Nah, jadi memang di Kalimantan tantangannya jauh lebih berat karena akses ke pekebun itu jauh lebih banyak yang lebih rendah aksesnya dibandingkan dengan di Sumatera. Misalnya Sumut, Riau, Jambi itu aksesnya jauh lebih eh, mudah. Uh, Sehingga informasi dan bantuan memang relatif lebih tinggi di daerah-daerah sentra di Sumatera. Nah, kalau untuk pengurusan sertifikat, eh, jadi kalau kita bilang peluang, dana itu tersedia dari BPDP. Tetapi dari hasil perhitungan, jadi sebenarnya biaya untuk sertifikasi ini ada biaya untuk persiapannya sendiri. Persiapan itu termasuk kita mengkondisikan bagaimana petani itu berkelompok. Kedua, dia melakukan good agriculture practice, tidak menyemprot dengan paraquat dan seterusnya dan seterusnya. Itu kita biasanya dari pengalaman eh, eh, mereka melakukannya dengan kerjasama perusahaan ataupun NGO. Dan di Kalimantan, perusahaan yang juga membutuhkan kerjasama. Jadi sekarang kerjasama itu bukan hanya dibutuhkan petani, perusahaan juga membutuhkan karena semakin banyaknya kebutuhan pasokan dan itu tidak bisa diperoleh dari ekstensifikasi. Jadi petani merupakan salah satu sumber yang dibutuhkan. Kemudian perusahaan juga semakin ketat dituntut untuk memenuhi 20% dari dana yang dikonversi dari izin atau HGU-nya. Kalau dulu HGU itu 20% luas lahannya dikelola petani. Sekarang itu agak susah karena semua udah punya. Jadi dia dikonversi ke dalam uang untuk melakukan kegiatan-kegiatan. Kegiatan-kegiatan itu salah satunya yang sangat relevan adalah sertifikasi berkelanjutan. Nah, jadi memang sekali lagi harus ada uh, penghubung dan biasanya itu universitas salah satu penghubung yang cukup netral dan diterima berbagai pihak karena kita kan tidak tendensi kemana-mana. Nah, kemudian kalau kita hitung sebenarnya uh, di bawah 50 memang sangat mahal biaya sertifikasi, di bawah 50 hektar per kelompok. Tetapi kalau udah di atas 50, apalagi di atas 250 hektar itu sangat murah biaya sertifikasi per hektar. Walaupun kita tahu bahwa untuk ngumpulin 10 petani aja nggak gampang di beberapa tempat. Tetapi kalau kita bandingkan sebenarnya kalau untuk daerah-daerah plasma 250 hektar itu bukan susah karena satu kelompok plasma itu dia bisa 500 sampai 1000 hektar karena biasanya dia berkaitan langsung dengan PKS. Nah, jadi eh, tadi pengurusan sertifikat bisa bekerja sama dengan dinas pastinya karena dinas juga sekarang harus berusaha mencapai target. Kemudian untuk pendanaan bisa melalui dinas ke BPDP bisa ke BPDP dan kemudian untuk pembinaannya juga bisa ini peluang ya semuanya tentu saya tidak mensimplifikasi karena
berbagai tempat tantangannya berbeda lagi, pasti kita nggak bisa general, tetapi yang jelas itu bukan hanya satu pihak, perusahaan membutuhkan, eh, dinas juga membutuhkan, semua sedang ditetapkan target. Jadi mungkin itu kalau kita kenal namanya sekarang di setiap tempat itu ada tim pelaksanaan daerah untuk mencapai rencana aksi sawit berkelanjutan, dan di Kotim juga saya rasa sudah ada ininya di bawah Dinas Pertanian dan Perkebunan. Itu Bu Sarah, mudah-mudahan terjawab. Iya Bu, jelas Bu. Makasih Bu. Makasih Sarah. Baik, Iya, silakan Pak Mahmudin. Terima Yang kasih. ingin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa Ibu Yordiana hadir di Flexing di Kopi, walaupun secara begitu. Maka saya Mas Budi dan juga Mas juga kaitan perusahaan ini. Kami pertama saya pribadi sangat menarik sekali materi ini. Kita sudah BPNI berpresentasi dengan kita. Kebetulan saya dengan BPNI ini masuk dalam tim rencana aksi daerah perkebunan sawit berkelanjutan. Yang saya lihat judul ini inklusivitas dan keberlanjutan kelapa sawit. Ini sangat penting sekali. Dan saya sendiri tidak bertanya karena cuma hanya untuk sharing saja. Kebetulan saya juga adalah di SMA ini setelah persen pembangunan sejak tahun 1985 sampai dengan 2007. Kebetulan mengajar dagang kelapa sawit. Karena kali yang pertama kali satu, ya saya pernah buat perusahaan yang dari pertama berdiri, saya pernah ke sana dengan membawa mahasiswa saya ke sana. Nah, sehingga ini kita lihat untuk kelanjutannya sangat panjang sekali, bagus sekali. Karena kalau kita lihat untuk kelapa sawit satu harganya sudah meningkat, cukup lumayan. Lalu penurunan sampai 500, sekarang sudah hampir 2.000-3.000-an, sehingga tetap kelanjutan. Makanya pemerintah daerah di sini membuat suatu kegiatan bukan aksi daerah sampai 2006. Dan saya dengan Bu Penny sebagai termasuk juga dalam panitia itu. Sangat baik sekali ini karena ada kegiatan di dunia berkaitan kelapa sawit. Bulan ini nanti kita yang sampai di sini. Saya juga setelah wakil rektor juga untuk ini setiap ada kegiatan kita coba menuntaskan sesuai dengan program studi yang ada. Sekarang kita ada program studi agribisnis pertanian itu. Nah ini masukan sangat baik sekali sehingga kami mendapatkan tambahan lagi berkaitan dengan kelapa sawit. Dan sekali nanti mungkin ada materi-materi lain yang kita dapat. Nah terakhir itu saja Ibu Diana lalu Energi. Mudah-mudahan ini tidak hanya sampai sini, kita berlanjut kita berinteraksi dengan baik. Tapi sebenarnya saya tidak bertanya, cuma hanya saya maaf saya terlambat tadi ada kegiatan baru masuk dengan tapi karena kelihatannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wakil Rektor juga Universitas Muhammadiyah Sampit, Bapak Mahmudin, yang sudah mendukung sekali ya Bu kegiatan inklusivitas Iya, dan lanjutan kelapa sawit. Kebetulan beliau adalah salah satu yang ikut sebagai tim. KSP RAD KSP Iya, Kabupaten. iya, Selanjutnya, boleh ya mungkin Bu, boleh sedikit iya Pak, boleh. karena Sampit ini merupakan salah satu daerah yang potensi Pak. Pengalaman kita di Aceh Pak, dengan salah satu keterlibatan yang mungkin sangat bisa kita kontribusikan dari universitas. Kita tahu bahwa rencana aksi itu sangat komprehensif ya Pak, tetapi kadang-kadang saking kan komprehensifnya agak susah kita mengukur apalah ya progresnya. Nah, kalau di Aceh kita mendampingkannya, menyandingkannya dengan roadmap, Pak. Jadi roadmap yang lebih terukur, yang mungkin kita buat prioritas, karena dalam 5 tahun kan nggak mungkin tercapai segala-galanya ya, Pak. Jadi kita buat prioritas, ya yang mudah terukur, bukan mudah lah ya, relatif lebih
mudah lah kita ukur. Barangkali misalnya untuk tahun ini atau semester ini dari UMSA melakukan KKN-nya KKN tematik, karena kan kita ada kampus merdeka ya Bapak Ibu ya. KKN tematiknya adalah untuk mendorong sertifikasi. Salah satunya adalah pendampingan, karena apalagi tadi katanya ada dari teknik pertanian. Sementara sertifikasi itu kan banyak aspek ya Pak, salah satunya adalah teknik pertanian. Jadi kalau sekali berangkat itu ada 50, ada 100, ada 200, itu kan signifikan. Apalagi mahasiswa kan pasti kalau tinggal di sana seminggu, 2 minggu, sebulan itu sangat saya sih sangat yakin itu akan lebih real ya Pak progresnya. Mungkin itu jadi Sampit beruntung ada UMSA yang sangat concern, apalagi didukung sama pimpinan di UMSA juga. Ya, terima kasih Ibu. Ini untuk akreditasi baru 2 tahun dan 2 tahun ini kebetulan ini tadi itu baru berjalan 2 tahun ini, tapi belum maju. Nah, sekarang sudah mulai kita ada roadmap-nya, kita betul, dan ini prioritasnya adalah untuk menambah pendapatan kita. Jadi bagaimana nanti perkembangan. Sekarang kita sudah kurang lebih ada 53 sawit di tahap ini terpilih dengan usaha besar kelapa sawit. Artinya kita bisa menaikkan stabil harga supaya nanti para petani sawit itu bisa dengan baik, kita dapat bisa membantu perkembangan di daerah kita ini. Kalau itu nanti mungkin ada kegiatan lain, silakan nanti kita bisa mengambil di dalam kegiatan kita ini, walaupun kita sudah jauh, tapi mereka saya dekat saja. Itu ada Ibu, terima kasih dulu. Baik, terima kasih Bapak Direktur dan Ibu Diana yang telah menanggapi berdiskusi mengenai kegiatan ini. Selanjutnya, waktu kita tinggal 4 menit lagi. Apakah Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Izin bertanya, Bu. Siap, silakan. Selamat siang. Sebut Nama nama saya ya Pak. Suraji, Bu. Ya Pak. Kebetulan kan saya juga ada lahan sawit yang pas mumpung di sini juga ada dari dinas yang ingin saya tanyakan. Mungkin ini kan mengenai berkelanjutan gitu. Kalau seandainya ada mungkin pelatihan, kan rata-rata kita menjual barang mentah, Bu. Seandainya kita pelatihan membuat barang jadi, seandainya sabun untuk kelompok tani atau yang lainnya, mungkin itu yang ingin kita lakukan, intinya mendapat pelatihan membuat sabun dan yang lainnya sehingga bisa membuat barang jadi dengan istilahnya dengan kelompok tani tersebut. Mungkin Bu itu aja Bu, terima kasih. Terima kasih Ibu Diana. Ada yang ingin ditanggapi? Iya, oke. Nah, sawit memang sangat banyak produk derivasinya, Pak. Tapi menurut hasil kajian kami lah, kalau kita bilang misalnya kita ingin mendapatkan nilai tambah menjadi sabun, mungkin itu lebih banyak bermanfaat untuk pengetahuan dan konsumsi rumah tangga. Tetapi kalau untuk tambahan pendapatan, marginnya akan sangat sedikit kalau dia itu dilakukan di level rumah tangga, Pak. Karena kita tahu bahwa kalau sawit itu salah satu yang karena dia merupakan industri dunia, maka hal yang sangat mempengaruhi kompetensi atau competitiveness atau daya saingnya adalah skala. Sehingga salah satu yang ada di Kalimantan Tengah adalah KUD yang berusaha untuk maju ke derivasinya dengan mendirikan PKS milik petani. Dan PKS milik petani juga mereka tidak bersedia PKS mini, karena PKS mini itu akan membuat harga rata-rata CPO-nya itu mahal per liter, per kilogramnya, sehingga tidak bisa bersaing. Jadi sebenarnya yang paling
dibutuhkan secara rata-rata. Saya nggak tahu bagaimana kondisi Bapak atau teman-teman sekelompok di daerah Bapak, tetapi yang masih paling besar potensi untuk meningkatkan pendapatan adalah meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kualitas. Dan itu akan sustain, itu akan terus-terus karena itu bagian dari pendapatan yang Bapak terima per 2 minggu, per 10 hari, misalnya bahwa pelatihan mengenai kapan sebenarnya yang perlu dipupuk, bagaimana komposisinya, kalaupun misalnya ternyata Bapak Ibu sudah sangat paham itu, barangkali harus ada uji tanah kerjasama dengan dinas, karena kondisi tanah berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain. Mungkin rekomendasi yang dikeluarkan masih sangat general, global, sehingga kalau kita uji lagi, paling enggak ujinya itu per semester atau per tahun lah dilakukan. Kalau enggak uji tanah, uji daun, sehingga hasilnya juga akan cukup baik. Karena seperti tadi yang saya katakan, tidak semua produktivitasnya rendah karena kekurangan penggunaan pupuk. Ada yang kelebihan karena memang nggak tahu berapa persisnya. Dan kemudian untuk panennya ternyata juga ya saya tahu bahwa banyak juga yang udah tahu kriteria yang benar, tetapi tidak bisa menunggu sampai benar-benar matang karena banyaknya pencurian misalnya. Dan itu hal-hal yang mungkin menurut hemat saya lebih perlu diselesaikan secara berkelompok dan kolaboratif, karena itu akan panjang impact-nya dan terus-terusan. Kalau misalnya bukan enggak berguna ya Pak membuat sabun, tetapi nanti Bapak lebih murah misalnya beli sabun di warung daripada Bapak bikin sendiri, itu biasanya berhenti. Enggak lanjut lagi bikin sabunnya. Oke, bikin minyak goreng. Minyak gorengnya nggak bisa disimpan cepat tengiknya. Nah, jadi secara pengetahuan nggak ada pengetahuan yang tidak bermanfaat, tetapi karena saya tahu bapak-bapak petani biasanya waktunya itu sangat sempit, tiap hari kesibukannya nggak siap-siap, jadi barangkali prioritasnya lebih baik untuk prioritas peningkatan pengetahuan dan keterampilan serta kerjasama dengan pihak lain untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas tadi. Barangkali itu, Pak. Baik, terima kasih Ibu atas penjelasannya. Bagaimana Bapak Suraji? Terima kasih Bu, sudah. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah lewat 3 menit, jadi kita selesaikan sampai di sini saja. Terima kasih Ibu Diana. Dengan berakhirnya pertanyaan dari Bapak Suraji, maka berakhirlah acara webinar kita pada hari ini. Terima kasih atas antusiasme Bapak Ibu peserta webinar pada hari ini. Semoga ilmu yang kita dapat pada hari ini bermanfaat bagi kita. Baik, saya akan menyampaikan kesimpulan kegiatan kita bahwa untuk mempertahankan keberlanjutan diperlukan manajemen yang berkelanjutan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh stakeholder. Mohon maaf apabila ada tutur kata perbuatan yang kurang berkenan. Terima kasih sekali lagi Bu Diana atas materi yang sangat bermanfaat hari ini. Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu. Billahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk bahan saya share di chat ya Bapak Ibu. Jangan keluar dulu, saya share atau di grup. Terima kasih Ibu Diana. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Bu Feni, makasih Pak Ali, Pak Suraji, Ibu semuanya. Saya live ya. Ya, Bu. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk absennya silahkan diisi.